Ada 3 hal yang pasti terjadi di dalam hidup ini. Pertama yaitu kematian. Lalu kedua adalah membayar pajak ke pemerintah. Lalu ketiga adalah Charles Leclerc yang memperpanjang kontraknya bersama Ferrari. Ketika Max Verstappen terus-menerus digosipkan pindah ke Mercedes, lalu Oscar Piastri rumornya diincar oleh Red Bull, serta posisi George Russell yang masih terdesak di timnya sendiri, maka Charles Leclerc sudah pasti akan memilih bertahan bersama Ferrari. Leclerc dan Ferrari jika diibaratkan sebuah cerita novel, maka itu sudah selayaknya diberikan ke dalam katalog genre romantis. Namun tidak semua novel bergenre romantis selalu berisikan tentang hal-hal yang berbunga-bunga soal cinta. Bahkan banyak diantaranya yang memberikan gambaran realita kalau cinta itu tak selalu menyenangkan dan kadang juga membutakan. Tapi kita semua sepertinya sepakat apabila cinta itu adalah perkara kepercayaan dan seberapa besar kita yakin kalau dia adalah the one, yang tentunya harus disesuaikan juga dengan realita yang dihadapi. Itulah yang dialami oleh Charles Leclerc yang begitu yakin dengan rasa cintanya ke Ferrari bahwa dia bisa mewujudkan impiannya untuk membawa pulang gelar juara dunia F1 ke Maranello. Ferrari adalah tim impian Leclerc, di mana keduanya sudah menjalin hubungan sejak sang pembalap masih sangat muda, pada tahun 2016 dengan bergabung sebagai produk akademi. Langsung promosi ke tim utama usai debut mengesankan bersama Sauber. Sejak 2019, Leclerc sudah menjadi wajah baru yang sudah menjadi bagian integral di Ferrari. Nama Ferrari di F1 dalam 5 tahun terakhir tidak bisa dilepaskan dari sosok Leclerc dan begitu pula sebaliknya. Keduanya sudah menjadi identitas yang sangat kuat, sampai sepertinya bakal cukup aneh apabila kita melihat Leclerc memakai baju balap dengan warna selain merah di F1. Bahkan banyak orang bilang, kalau dada Leclerc dibelah, maka isinya adalah logo Ferrari sampai tumpah-tumpah. Rasa cinta dan loyalitas Leclerc yang sangat besar terhadap Ferrari harus diakui cukup langka di F1. Namun bukan kesetiaan yang jadi poin utama. Kenapa Leclerc begitu dipuji terhadap perasaannya terhadap Ferrari? Fakta, apabila dia belum mendapatkan gelar juara dan berkali-kali dikecewakan oleh kelakuan ajaib tim, tapi Leclerc masih bisa mempertahankan rasa cintanya yang begitu besar ke Ferrari. Tangki loyalitasnya ke Maranello rasanya selalu penuh meskipun berkali-kali dikuras oleh performa tim yang tidak jelas ataupun perlakuan tim yang tidak sesuai dengan harapannya di sirkuit. Ibaratnya sudah disakiti berkali-kali, namun karena rasa cinta yang sudah terlanjur menggebu-gebu dan sangat percaya kalau dia adalah the one, maka tetap bertahan adalah keniscayaan. Fenomena Leclerc ini bukanlah satu-satunya di F1, mengingat ada Max Verstappen di Red Bull dan Lando Norris bersama McLaren yang sama-sama punya periode yang sangat lama di tim yang sama. Namun loyalitas dan kepercayaan keduanya terbayarkan oleh progres tim yang jelas sampai akhirnya bisa mendapatkan gelar juara dunia yang mereka idam-idamkan. Berbeda dengan Leclerc yang sering diberi harapan palsu, namun dia tetap percaya apabila Ferrari adalah tim yang bisa membuatnya juara dunia suatu hari nanti. Dan itu tergambarkan dari kesepakatan terbaru mereka berdua. Beberapa hari yang lalu, pembalap Monaco itu resmi perpanjang kontrak bersama Ferrari yang kabarnya paling tidak bisa membuat sang pembalap stay sampai musim 2030. Leclerc sebenarnya masih punya kontrak sampai 2029 mendatang. Namun dia punya klausul exit untuk pindah ke tim lain pada akhir 2026 apabila performa Ferrari di regulasi baru tidak sesuai harapan. Perpanjangan kontraknya kemarin tidak menyebut durasi pasti sampai kapan dia bertahan, karena cuma dikonfirmasi kalau Leclerc akan membalap bersama Ferrari sampai beberapa tahun ke depan. Kemungkinan besar hanya sebagai pemberi kepastian bahwa Leclerc memilih tidak aktifkan klausul exitnya untuk tetap stay di Maranello sampai 2029, sesuai kontrak aslinya, dan sejumlah kesepakatan baru perihal gaji atau bonus. Namun beberapa sumber mengatakan kalau kontrak baru Leclerc akan menambah durasi kontraknya sampai lebih dari tahun 2030 di Ferrari. Dan ini cukup mungkin terjadi. Banyak orang beranggapan apabila Leclerc akan menyia-nyiakan talenta spesialnya dengan terlalu lama bertahan di Ferrari, yang belum ada tanda-tanda bisa membawanya ke gelar juara dunia. Anggapan itu bisa jadi benar apabila melihat posisi klasemen akhir sang pembalap sejak 2019, yang mana ia cuma pernah sekali menjadi pesaing terdekat dalam perebutan gelar pada 2022. Namun itu pun dia terpaut jauh dari Verstappen, yang dominasi paruh kedua musim. Selain 2022, praktis Leclerc dan Ferrari hanya jadi penghibur di baris depan, dengan sesekali tampil ketika memang momennya sedang sangat tepat ataupun tim rival sedang ketiban sial. Dari 27 kali pole position, Leclerc hanya bisa konversi 5 diantaranya menjadi kemenangan, meskipun dia bisa mendapatkan 52 kali podium sepanjang karirnya di Ferrari. Bahkan kemenangan terakhirnya didapat 2 tahun yang lalu di GP Amerika, dan sudah lama ia menantikan momen untuk kembali ke podium tertinggi.
catatan itu merupakan gambaran dari masalah utamanya di Ferrari, yaitu tidak ada tanda kalau tim ini punya kapabilitas untuk membawa Leclerc memenangkan gelar juara dalam waktu dekat. Masalah Ferrari adalah mereka tidak pernah bisa menjadi yang terbaik dalam mayoritas aspek, dan selalu ada saja perkara yang membuat tim jadi terbelakang dibanding tim rival. Jika punya mesin bagus, maka sasis dan aeronya yang jelek. Jika punya aero bagus, gantian mesinnya yang lambat. Lalu ketika mobilnya seimbang, justru strategi tim yang jadi penghambat. Kemudian bila strategi tim sudah benar, malah pembalapnya yang blunder. Semua itu bagaikan siklus yang tak ada hentinya, yang jadi salah satu faktor kenapa Ferrari sulit sekali mendominasi dan selalu kalah dari tim-tim lawan. Bagi Charles Leclerc yang terbukti punya talenta istimewa, dari banyaknya momen ia bisa menggendong performa tim di sirkuit, ketidakmampuan Ferrari dalam eksekusi musim ini dianggap sebagai hal yang sungguh sia-sia. Leclerc juga tidak diam saja melihat kelakuan tim yang ia cintai ini ketika dikecewakan. Dia dalam 2 tahun terakhir bahkan cukup sering memberikan kritikan pedas ke Ferrari di depan media, dan yang paling sering tentu perdebatannya di radio yang seakan-akan seperti seorang pasangan yang bertengkar karena komunikasi yang buruk. Berkali-kali Leclerc memberikan long text lewat radio saat balapan yang menggambarkan kalau ada masalah fundamental terhadap hubungan mereka berdua. Namun yang terjadi adalah tim seperti tidak introspeksi diri, meskipun Leclerc adalah pembalap yang paling percaya dan akan selalu loyal terhadap Ferrari. Bahkan sejumlah figur senior di sana malah balik bertanya soal prestasi apa saja yang sudah diberikan Leclerc ke Maranello. Pertanyaan terbesar untuk saat ini adalah apakah Leclerc memutuskan bertahan di Ferrari karena memang tangki cinta serta loyalitasnya masih sebesar itu, atau memang karena tidak ada opsi tim lain untuk kabur. Itu karena pada faktanya, untuk saat ini memang sulit bagi Leclerc untuk pindah ke tim lain. Mercedes punya pasangan George Russell dan Kimi Antonelli yang sedang naik daun. Red Bull masih prioritaskan Max Verstappen dan mungkin akan coba rekrut Oscar Piastri apabila Max memutuskan pensiun karena gajinya jauh lebih murah. Sementara McLaren selama masih punya Lando Norris di sana, maka tidak ada tempat yang ideal bagi Leclerc. Sempat dirumorkan negosiasi dengan Aston Martin, tapi melihat kondisi mereka musim ini, tentu lebih baik bertahan di Ferrari. Jadi pada dasarnya, selain karena kesetiaan, Leclerc tidak punya tempat selain Ferrari untuk mewujudkan impiannya di F1. Dan satu-satunya pilihan paling realistis saat ini adalah mempertahankan rasa kepercayaan itu kepada Ferrari. Masalahnya adalah Ferrari tidak sama dengan McLaren yang cukup punya kesadaran kalau mereka punya banyak masalah sebagai tim dengan sejarah besar di F1 sebagai dorongan utama untuk berbenah. Ferrari hanya tahu kalau mereka adalah tim tersukses di F1, tapi mereka tidak mengerti kalau itu semua adalah prestasi masa lampau dengan gelar juara yang terakhir kali didapat 18 tahun yang lalu. Memang mereka sudah ada beberapa aspek yang sudah dibenahi dalam 3 tahun terakhir. Namun seperti yang kami sampaikan tadi, Ferrari tidak pernah bisa benar dalam mayoritas aspek. Masa depan memang tidak ada yang tahu, dan jika rezeki itu tiba, maka Leclerc bisa memetik buah kesabaran serta kepercayaan yang bertahun-tahun ia pupuk bersama Ferrari lewat gelar juara dunia. Tapi untuk sekarang, perkara gelar juara bagi Leclerc bukanlah kapan waktunya tiba, namun merupakan perkara apakah Ferrari mampu mempersembahkan itu kepada pembalap yang sudah memberikan segala hidupnya untuk didedikasikan ke skuad kuda jingkrak. Karena sebaik-baiknya kisah romantis adalah kisah di mana kedua belah pihak saling mengusahakan dan saling berjuang satu sama lain. Bukan kisah di mana cinta yang cuma satu tangan yang bertepuk yang hanya melahirkan rasa sakit yang tiada ujung dan setumpuk harapan palsu. Sungguh tidak lucu apabila Leclerc memilih stay di Ferrari sampai 2045, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari kesetiaannya yang begitu besar ketika pembalap seumurannya sudah dapat gelar juara dunia. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.